Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari MKS 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator penentuan prioritas dan penyusunan rencana strategi. Yang pertama adalah tentang indikator penentuan prioritas. Nah, indikator adalah setiap karakteristik, ciri, ataupun ukuran yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu. Indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah terlaksanakan atau berkembang. Sedangkan prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi misi dan presiden terpilih. Selanjutnya adalah langkah-langkah sebelum penentuan prioritas masalah. Masalah merupakan suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang aktual atau terjadi. Idealnya, semua permasalahan yang timbul harus dicari jalan keluarnya. Namun, keterbatasan sumber daya, dana, dan waktu menyebabkan tidak semua permasalahan dapat dipecahkan sekaligus, sehingga perlu ditentukan masalah yang terjadi. Perlu ditentukan masalah yang menjadi prioritas. Setelah memutuskan masalah, maka dilanjutkan dengan menetapkan prioritas masalah yang harus dipecahkan. Prioritas masalah didapatkan dari data atau fakta yang ada secara kualitatif, kuantitatif, subjektif, objektif, serta adanya pengetahuan yang cukup. Nah, penentuan prioritas masalah dinilai oleh sebagian besar manajer sebagai inti proses perencanaan. Langkah yang mengarah pada titik ini dapat dikatakan sebagai suatu persiapan untuk keputusan penting dalam menetapkan prioritas. Sekali prioritas ditetapkan, langkah berikutnya dapat dikatakan merupakan gerakan progresif menuju pelaksanaan. Selanjutnya adalah tentang prioritas masalah. Langkah-langkah menentukan prioritas masalah. Penentuan terhadap masalah yang akan diteliti merupakan tahap yang penting dalam melakukan penelitian, karena pada hakikatnya proses penelitian yang akan dijalankan adalah untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan latihan penentuan masalah utama yang harus segera diatasi dapat dilakukan dengan tepat, kriteria berikut akan mempermudah organisasi untuk menentukan masalah. Yang pertama, masalah sebaiknya merumuskan setidak-tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Pada umumnya, diformulasikan dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, masalah harus dapat diuji dengan menggunakan metode empiris, yaitu dimungkinkan adanya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai beban untuk menjawab masalah yang akan dikaji. Dan yang terakhir adalah masalah tidak boleh mempresentasikan masalah posisi moral dan etika. Nah, dalam upaya menetapkan prioritas masalah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pengolahan data, yang ketiga adalah penyajian data, dan yang terakhir adalah pemilihan prioritas masalah. Untuk menetapkan prioritas masalah, ada beberapa dampak atau pertimbangan yang harus
diperhatikan. Yang pertama, besarnya masalah yang terjadi. Yang kedua, pertimbangan politik. Yang ketiga adalah persepsi masyarakat. Dan yang terakhir adalah bisa tidaknya perusahaan tersebut mengatasi masalah yang ada. Untuk selanjutnya adalah penyusunan prioritas masalah. Menentukan prioritas masalah merupakan proses identifikasi aktivitas yang paling penting dalam sebuah organisasi. Nah, untuk menentukan prioritas masalah, ada beberapa poin yang alasan bisa menentukan prioritas masalah dipandang penting. Nah, yang pertama adalah untuk tetap fokus pada hal yang yang ada pada prioritas masalah utama atau menentukan perencanaan dan proses update program. Yang kedua adalah mengawasi agar penggunaan sumber daya langka dapat efektif. Yang ketiga adalah untuk membangun komunikasi mengenai proyek atau aktivitas antar stakeholder. Dan yang terakhir adalah untuk menghubungkan antara kebijakan atau tujuan ekonomi dengan ekonomi sosial pemerintah. Untuk selanjutnya adalah macam-macam pendekatan dalam pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang kedua adalah pendekatan pragmatis. Yang terakhir adalah pendekatan politis. Kemudian untuk menentukan prioritas terhadap masalah, terdapat beberapa pernyataan atau pertanyaan petunjuk yang dapat digunakan, yaitu apa prioritas utama berdasarkan pemikiran dan kebutuhan yang diidentifikasi selama analisis situasi. Yang kedua adalah apa kita mengetahui mengenai prioritas masalah-masalah tersebut. Yang ketiga adalah apakah sumber daya yang tersedia dapat diakses untuk menjalankan prioritas tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah cara menentukan bobot masalah. Untuk menentukan bobot masalah ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah kriteria yang sudah ditetapkan atau dikaji dan dibahas secara rinci sehingga kesahihannya setiap kriteria diterima oleh semua anggota. Yang kedua adalah masing-masing anggota itu harus memberikan poin pada masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, bobot yang telah ditentukan pada masing-masing kriteria tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan nilai rata-rata sehingga didapatkan bobot masalah yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah menetapkan skor permasalahan yang dihadapi atas dasar kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah proses penyusunan prioritas yang efektif. Nah, keterampilan utama yang diperlukan untuk menentukan prioritas adalah menyeimbangkan variabel-variabel yang memiliki hubungan kuantitatif yang sangat berbeda dalam kenyataannya, terletak dalam skala dimensional yang berbeda pula. Selanjutnya adalah metode penentuan prioritas masalah. Di sini ada dua metode. Yang pertama adalah scoring technique dan non-scoring technique. Nah, untuk yang scoring technique ini bisa metode yang merupakan di mana kita itu harus memberikan skor pada setiap masalah. Untuk yang non-scoring technique adalah metode yang dilakukan tanpa menggunakan scoring atau bisa juga menggunakan data. Selanjutnya adalah penyusunan rencana strategis. Perencanaan strategis adalah susunan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Nah, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya adalah penyusunan rencana strategik. Yang pertama adalah menyusun misi organisasi. Nah, yang kedua adalah
menyusun tujuan atau goal organisasi. Nah, untuk tujuan adalah turunan dari misi. Jika misi menggambarkan tujuan besar pada organisasi, tujuan merinci adalah dan membatasinya dalam jangka yang lebih dekat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.